Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Herani Ritonga dengan NIM 0701191124 dari jurusan Ilmu Komputer. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat agar dapat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Ilka Jufriya MKom. Dalam tugas kali ini, saya mengangkat tema tentang rancang bangun sistem informasi penjualan produk percetakan berbasis web dengan pemodelan UML. Berikut penjelasannya. Yang berlatar belakangi materi kali ini yaitu sistem teknologi informasi telah sukses dalam perkembangan perdagangan melalui jaringan elektronik yang tentu saja memudahkan semua perusahaan dalam beroperasi. Persaingan yang ketat tentunya membuat para pelaku pasar berlomba-lomba untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mengundang konsumen untuk memasuki websitenya dengan tujuan terakhir agar membeli tentunya. Di era sekarang ini, di era globalisasi sekarang ini, masih terdapat banyak perusahaan atau badan usaha yang di dalam proses kegiatannya masih manual dan belum terkomputerisasi seperti belum memanfaatkan teknologi internet dalam mendukung bisnis dan operasional perusahaannya. Yang dimaksud secara manual ini, mereka memasarkan produk atau usaha yang mereka kembangkan itu dengan cara menawarkan produk dari individu ke individu atau bahkan masih menyebarkan brosur, sehingga menyulitkan pelanggan untuk dapat melakukan transaksi jual beli dengan harus datang langsung ke tempatnya dan menyita waktu lebih banyak. Karena itu dirasa perlu dibuatkan suatu sistem untuk pemecahan masalah tersebut. Dengan sistem ini akan didapat suatu informasi dari suatu data yang lebih cepat, tepat dan akurat agar dapat mencapai efektivitas maupun efisiensi perusahaan, memperluas daerah pemasaran serta meningkatkan customer loyalty dengan memanfaatkan teknologi internet, mengembangkan web untuk pemesanan seperti e-commerce agar dapat lebih menyingkat waktu tanpa harus datang langsung ke badan usaha tersebut. Menurut Harun Al-Rosyid, tanpa adanya sistem yang terkomputerisasi, perusahaan akan menghadapi kendala untuk mendapatkan informasi yang aktual dan akurat. Manfaat dan tujuan dari sistem informasi ini adalah sebagai tambahan referensi dalam hal membangun sistem informasi khususnya yang berbasis web. Secara umum dapat juga dijadikan sebagai tambahan referensi dalam hal membangun sistem dengan menggunakan pemodelan UML. Tujuannya untuk membangun sistem informasi penjualan atau e-commerce berbasis web yang ditujukan untuk menunjang proses penjualan produk percetakan. Dasar teori yang diambil dari materi ini yang pertama itu sistem. Sistem menurut Atmo Sudirjo dalam Sutabri menyatakan suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan sebuah kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Yang kedua itu ada informasi. Informasi menurut Puspitawati dan Anggadini merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi menurut Azhar Susanto dalam Puspitawati dan Anggadini mengemukakan bahwa sistem informasi merupakan komponen-komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi. Penjualan menurut Bayu Swasta dalam Rara Sri Artati Rezeki, penjualan adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar
sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Menganalisis objek dan proses model. Analisis objek dan proses model itu yang pertama, isikan sistem yang berjalan berdasarkan penelitian dilakukan. Sistem yang berjalan dapat digambarkan sebagai berikut. Konsumen yang akan memesan produk percetakan harus datang langsung ke lokasi penjualan. Kemudian, konsumen dapat berkonsultasi dengan bagian terkait, yaitu bagian desain, untuk memilih desain yang akan dipesannya. Apabila konsumen telah menyepakati produk yang diinginkan, maka bagian desain memberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pesanan tersebut dan menginformasikan kepada konsumen untuk datang kembali mengambil produk yang telah dipesannya pada waktu yang telah ditentukan. Lamanya tenggang waktu sesuai dengan banyaknya pesanan dan tingkat kerumitan pada desain yang diinginkan. Setelah adanya kesepakatan antara konsumen dan bagian desain, selanjutnya konsumen diharuskan membayar uang muka kepada bagian administrasi sebesar 20% dari total keseluruhan pemesanan. Setelah konsumen melakukan pembayaran uang muka, konsumen kemudian mendapatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang muka. Setelah tenggang waktu yang diberikan telah tiba, maka konsumen kembali datang ke lokasi penjualan untuk mengambil produk yang telah dipesannya dan melunasi sisa pembayaran sebelumnya, yaitu sebesar 80% dari total harga keseluruhan pemesanan. Bagian administrasi akan membuatkan faktur sebagai bukti pelunasan yang kemudian diberikan kepada konsumen. Pada setiap akhir bulan, bagian administrasi membuatkan laporan data pelanggan dan laporan data penjualan produk percetakan berdasarkan dokumen yang ada. Laporan kemudian diserahkan kepada direktur setiap akhir bulannya. Gambar di atas itu gambar 1, activity diagram sistem berjalan. Seperti yang dijelaskan pertama tadi. Yang kedua, kerangka masalah. Kerangka masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi penjualan e-commerce berbasis web yang ditujukan untuk menunjang proses penjualan produk percetakan. Yang ketiga itu sistem yang dirancang. Gambar 2 activity diagram tersebut, sistem usulan merupakan sistem yang akan dirancang dalam pembangunan e-commerce berbasis web. Yang keempat itu implementasi sistem dan hasil. Sistem e-commerce adalah sistem penjualan secara online berbasis web di mana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Calon pembeli melakukan pembelian melalui media browser. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem requirement dari sistem e-commerce halaman front page. A1 itu user bisa memilih layanan pemesanan. A2-nya user memilih produk yang akan dibeli dan ditambahkan ke keranjang belanja. A3 sistem melakukan kalkulasi jumlah barang dan total pembelian. A4 user melakukan selesai belanja. Kelima, user bisa mengisi data registrasi account. Yang keenam, user dapat login dengan account yang telah dibuat apabila belanja di lain hari. Yang ketujuh, sistem melakukan konfirmasi pembelian via email. Yang kedelapan, user bisa melihat daftar transaksi. Dan yang kesembilan itu, user bisa melakukan konfirmasi pembayaran dan mengisi alamat pengiriman. Halaman administrasi dapat dilihat pada gambar 3, use case diagram admin di sebelah kanan. Yang pertama itu B1-nya admin dapat mengelola data produk, B2 admin dapat mengelola data pelanggan, B3 admin dapat mengelola data ongkos kirim, B4 admin dapat mengelola data buku tamu, B5 admin dapat mengelola data konfirmasi, B6 admin dapat mengelola data penjualan kertas, B7 admin dapat mengelola data penjualan cetak produk, B8 admin dapat mengelola laporan.
Gambar 4 use case diagram admin yang bisa dilakukan oleh admin. Yang keempat, gambar ERD. Yang kelima, gambar ERD. Yang keenam, gambar LRS apa saja yang didapat. Case dengan use case yang lain. Case dengan use case yang lain ini use case diagram sistem usulan menggambarkan gambar 6 LRS apa saja yang dapat dilakukan aktor di dalam sistem yang dirancang, termasuk di dalamnya ERD dan LRS, menggambarkan rancangan database yang akan digunakan pada sistem usulan. ERD dan LRS terdiri dari entitas atau tabel beserta atribut atau file yang digunakan. Berikut jenis relasinya. Kesimpulan dari materi ini merupakan yang pertama itu penerapan sistem informasi penjualan produk percetakan berbasis web mempunyai beberapa keuntungan di sisi pelanggan atau pembeli barang, yaitu tidak perlu langsung datang dan dapat meminimalisir waktu dan juga efektivitas dari para pelanggan atau pembeli. Yang kedua, dalam teknologi pemrograman aplikasi berbasis web yang telah dikembangkan, maka proses penyajian laporan lebih cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, promosi dengan menggunakan website merupakan sarana promosi yang paling murah jika dibandingkan sarana promosi yang lainnya. Mungkin sampai di sini penjelasan materi yang saya angkat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi di atas diambil dari jurnal yang ditulis oleh Ahmad Maizer Bayu Aji, Peri Rianto Gandawijaya, Biktra Rudianto, yang diterbitkan pada tahun 2018. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.